kita lihat ya, ini IHSG teman-teman, aku jauhin dikit ya biar kelihatan. IHSG masih bergerak dalam tren zigzagnya di sini ya. Ini dia ngebentuk satu pattern, dibilang rectangle enggak juga sih, karena terakhir 3 hari kemarin itu ngebentuk low base yang baru. Cuman dia sideways di sini nih. Antara 6966 seperti yang kemarin kita bahas ya, sampai dengan 7100 masih di sini-sini aja. Jadi hari ini turun pun juga masih dalam kondisi yang wajar. Terus yang menarik nih teman-teman, hari ini investor asing tuh jualan lumayan besar, 1,12 triliun rupiah ya, lumayan banyak. Dan yang dijual ini saham-saham blue chip, saham-saham big cap gitu. Yang pertama ada TLKM, dijual 360 miliar, kemudian BBRI 323,8 miliar, ASII 130,3 miliar, BBNI 62,2 miliar, dan MDKA 40,8 miliar. Terus kenapa sih sebenarnya asing jualan begitu banyak? Sebentar ya guys ya. Oke. Jualan banyak banget, kenapa sih asing sebenarnya? Apa ada sesuatu yang buruk? Sebenarnya enggak, masih oke-oke aja semuanya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang makro, tanggal 15 besok itu ada rilis neraca dagang. Proyeksinya tuh masih surplus, tapi surplusnya tuh agak-agak turun dikit. Terus kemudian tanggal 17 November ini ada rilis suku bunga BI yang proyeksinya masih bakal naik 25-50 basis point. Jadi kayaknya investor mengantisipasi itu dan mengantisipasi event G20. Kenapa event G20 efeknya apa ke market gitu? Pastinya ditunggu kebijakan-kebijakan utamanya ya. Jadi kalau G20 ini ditunggu hasil dari 3 topik utama dari G20 adalah tentang kebijakan global, kemudian transformasi digital ekonomi, terus transisi energi berkelanjutan gitu, yang kaitannya sama electric vehicle. Makanya kemarin metal itu naik lumayan signifikan, tapi sebenarnya saat ini tren metals juga masih sideways gitu. Oke, nah terus teman-teman kita coba lihat beberapa saham yang hari ini sempat naik lumayan signifikan juga dan turun signifikan. Pastinya yang turun dari sektor teknologi, terus yang naik dari healthcare dan juga consumer good. Ada grup Lipo juga naik, MLPL, MPPA. Kita lihat dari KF dulu ya. Pastinya banyak yang bertanya-tanya Kimia Farma ini kenapa naiknya lumayan kenceng, 24% langsung arah, dan volume transaksinya tinggi. Kira-kira boleh dibeli atau enggak sih? Ada apa dengan Kimia Farma? Nah sebenarnya kalau Kimia Farma sendiri ini sentimennya apa? Sentimennya ada investasi sebenarnya. 40% dari saham KF ini dibeli sama investor dari China ya. Jadi ada kerjasama dengan sovereign wealth fund dari China gitu. Terus teman-teman, jadi 40% saham KF ini dia dialihkan ke SRF dan INA ya. Jadi investasi itu rencananya bakal digunakan untuk kebutuhan modal kerja gitu. Nah untuk KF sendiri laporan keuangannya gimana? Kinerjanya dia tahun ini pendapatan turun 24,9% year on year, turun 7,1 triliun. Sebenarnya turun pendapatan tuh nggak apa-apa, asalkan masih cuan ya. Laba turun ya normal lah ya. Tahun depan sektor batubara kayaknya labanya juga bakalan turun gitu, karena harga batubara bisa agak-agak koreksi dikit, tapi yang penting masih cuan. Tapi KF ini dia saat ini justru malah mengalami kerugian 184 miliar dibandingkan sebelumnya itu laba 294 miliar.
ya di semester ketiga di September 2021 gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin KF ini kinerjanya turun ya? Jadi pendapatan turun, terus malah dia sekarang rugi karena COVID-19 itu di Indonesia udah mulai melandai selama beberapa bulan yang lalu gitu. Meskipun saat ini naik lagi. Jadi mulai melandai karena turunnya permintaan alat medis. Beban usahanya dia juga lumayan tinggi, di 2,5 triliun rupiah itu bebannya lumayan banget di tengah penurunan pendapatan. Sekarang kita lihat secara teknikal, kenapa dia naik lumayan signifikan. As simple as ada berita tentang pembelian 40% saham dari Kimia Farma ya, yang dibeli oleh Sovereign Wealth Fund. Terus kemudian COVID-19-nya juga agak-agak naik dikit gitu. Tapi teman-teman, meskipun ini diperhatikan ya, KF ini meskipun naiknya signifikan, tapi kalau teman-teman perhatikan lebih detail, bid offer-nya dia itu tipis, jadi likuiditasnya dia itu nggak gede, likuiditasnya tuh kecil teman-teman. Jadi ya be very careful di sini. Kita sih entry tadi nggak ngambil karena tipis banget, nanti malah salah-salah udah masuk di situ nggak bisa keluar gitu ya. Jadi bisa beli, jualannya nggak bisa, nanti gampang kena ARB kalau saham yang kayak gini. Jadi likuiditas kecil tuh gampang arah, gampang ARB juga. Candlenya tiang ajaib, besok masih bisa tiang ajaib lagi. Tapi kalau menurut aku ya, menurut tim M-Trade juga, jangan dihajar beli. Nanti kamu bisa beli nggak bisa jualan, gampang kena ARB-nya. Apalagi besok udah naik hari kedua. Kamis tanggal 17 kita ada bedah emiten OMED. Teman-teman kalau mau ngikutin ini langsung aja download aplikasi M-Trade ya. Download aplikasi M-Trade. Herman Selibel, future nickel naik banyak, ngaruh nggak kira-kira dengan emitennya? Pastinya ngaruh dong, pastinya ngaruh. Nanti aku bahas ya. Bentar, sabar. Bentar ya guys. Oke. Sekarang aku mau bahas masih di healthcare, tadi KF, terus aku mau bahas INAF. M-Trade tadi scalpingnya di IRA. Karena kita ngelihat IRA tuh secara laporan keuangan yang paling mending. Kenapa? Karena KF dan INAF ini dari laba jadi rugi. Apalagi INAF yang tahun lalu itu labanya tuh banyak banget. Nggak banyak deh. Lebih cek INAF. Tahun lalu tuh pokoknya dia laba, tapi labanya berapa? I have to check. Tahun ini jadi rugi 90,71 miliar. Ya, jadi satu-satunya yang cuan dari KF, INAF dan IRA ini cuman IRA gitu. Jadi IRA ini berhasil cuan, dia berhasil membukukan laba 35,78 miliar meskipun turun dari tahun lalu gitu. Mungkin ini ada pertanyaan, CR technical apa ngelihat laporan keuangan? Sebenarnya enggak sih. Kita trading itu sebenarnya enggak ngelihat laporan keuangan, enggak. Tapi kenapa aku bahas di sini? Di sini aku tetap bahas laporan keuangannya tuh buat kita paling enggak ngerti gambaran fundamentalnya. Seandainya ya sampai masuk ke saham itu terus kebanting, you know what to expect. Kira-kira big fund atau investor besar tuh bakalan selera nggak masuk ke sini gitu loh. Jadi kalau kira-kira big fund kayaknya nggak bakalan selera masuk ke sini, ya hati-hati, tradingnya jangan banyak-banyak karena sekalinya kamu nyangkut susah keluarnya. Nah, selain dari kinerja laporan keuangan, kita ngelihat dari likuiditas juga. INAF juga sama. Likuiditasnya kecil juga sama kayak KF ya. Jadi tadi kita ada masuk di IRA, trading di IRA. Hati-hati ya, jangan dikejar. Jadi jangan dikejar.
Oke, jadi ini di IRA udah naik, tadi kita juga udah jualan, kayaknya sih udah jualan deh. Ya, tadi udah jualan, cuan sekitaran 3%-an aja. Karena kita lihat saham-saham ini, 3 ini lumayan berisiko. Besok masih bisa naik, jadi kalau tadi kalian ada sempat beli, aku saranin jual sebelum ARB. Gitu. Besok atau kalau lusa gimana, masih bisa naik nggak? Kemungkinannya 50-50, tapi setelah itu ngehold sampai hari keempat, naik ngehold hari keempat setelah hari ini. Jadi hari ini tuh hari pertama, anggap hari pertama, besok kedua, terus ketiga udah rawan banget. Keempat, kalau misalkan masih di hold, seandainya masih naik, itu udah sangat bahaya sekali. Jadi saham-saham kayak gini be very careful gitu. Budi Kristianto, BBCA susah banget turunnya Miss, dia bilang gitu. Iya, makanya itu jadi salah satu pilihan buat ngebalance portfolio kamu, biar portfolionya tuh nggak terlalu gampang goncang naik turun. Jadi kalau punya portfolio di 4 saham perbankan besar ini, turunnya juga nggak akan sampai signifikan banget, naiknya juga nggak akan signifikan. Jadi caranya biar cuan gimana ya, belinya agak banyakan. Cuman kalau beli banyakan, ntar cuan berasa, turun berasa juga dong. Gimana? Ya udah, diterima aja, sesiapnya dengan resikonya. Oke? Terus aku mau bahas juga untuk saham yang hari ini aktif dari grup Lipo, ya, ada Multipolar dan juga MPPA. Dan ini lumayan ada kaitannya dengan saham-saham teknologi ya. Seperti yang kita ketahui, MPPA itu dia punya investasi portfolio di beberapa perusahaan teknologi, salah satunya Gojek gitu, dan juga Ruang Guru, banyak yang dia invest juga. Nah, tadi Mtrade cuman masuk di MLPL dan kita scalping aja karena pattern dari akumulasinya kurang begitu kuat, naik dengan volume yang nggak begitu tinggi hijaunya. Terus kemudian seringkali untuk MLPL, MPPA ini patternnya false. Jadi kalau ada bullish pattern seringkali gagal. Contoh ini inverse head and shoulders, naik terus kemudian dia gagal. Beberapa kali terjadi seperti itu. Jadi kita sangat hati-hati untuk MLPL dan MPPA, tradingnya trading cepat aja gitu ya. Oke, terus ini banyak banget juga yang nanyain TLKM dan ASII yang turun, ntar aku bahas juga. Sekarang aku bahas MPPA. Aku bahas MPPA dulu. Tren jangka pendek sih bagus, cuman udah mulai divergen. Jadi seandainya masuk ya trading jangka pendek aja. Ini yang aku bilang tadi, dia seringkali patternnya tuh false gitu. Jadi patternnya gagal. Ini bullish pattern, inverse head and shoulders, gagal juga kayak gitu. Jadi ya anyway, sekarang terbentuk lagi inverse head and shoulders lagi. Ya kita lihat, kalau misalkan dia ternyata tahu-tahu balik badan, ya kita langsung cowok aja gitu. Taunya balik badan gimana? Ya patternnya gagal dan breakdown dari MA. Salah satu tandanya breakdown dari MA. Nah ini dia udah breakout dari pattern ininya. Ini aku pakai high-nya yang di sini ya, dari pattern inverse head and shoulders-nya. Ya ini ada false breakout, tapi hari ini breakout lagi. Aku lihat nggak akan terlalu jauh sampai 177, 180-an dulu, dan ini sifatnya sementara doang. MLPL, MPPA ini naiknya kayak temporer, jangka pendek banget. Aku nggak terlalu confident, nggak terlalu optimis untuk masuk ke sini. Palingan trading cepat aja gitu. Oke? SRTG ada banyak yang mention juga, tapi aku mau bahas TLKM dan juga ASII dulu yang banyak ditanyain sama teman-teman semuanya. Oke, sebentar ya. Oke, aku bahas TLKM ya guys.
Hari ini TLKM jatuh dengan volume transaksi besar. Jadi kita ada jualan TLKM, kita cut loss 3-9% lumayan. Karena jangka menengah. Kalau jangka pendek trading kita akan cut loss-nya lebih dekat lagi, lebih ketat. Nah, untuk jangka menengah kayak gitu. Tapi untuk investor jangka panjang justru malah siap-siap masuk nih. Untuk TLKM kalau tradernya mau masuk tunggu di sekitaran 39.30 dulu aja ya. Investor juga tunggu deh sekitaran 39.30. Kayaknya bakalan bisa dikasih di situ. Terus kemudian ASII, hahaha, ada yang mau dorong MLPL dan MPPA-nya. Baiklah. ASII gimana? ASII ini turun ya. Jadi kayaknya cuman jangka pendek aja. Dan bahkan bisa jadi ngikut window dressing nih ya untuk ASI-nya karena dia belum naik banyak. Kalau perbankan malah udah naik banyak gitu. ASI hari ini turunnya lumayan signifikan. Kalau mau nyerok bisa tunggu sekitaran kemungkinan 6.100. Itu bisa dapat lebih murah teman-teman. Buat yang investasi jangka panjang kalau udah punya ya udah tenang aja nggak apa-apa. Aku juga kok, aku punya ASII di harga sekitaran berapa ya, 6.400-an kali ya buat long term investment. Aku ada masuk lagi kemarin beberapa hari yang lalu ya. Jadi kamu ada temennya juga. Dan sekarang aku gimana dong saham ASII aku biarin aja tuh kan buat investasi. Michael Chandra selalu begini, apa nih? Pintar. Aku mau bahas, aduh jadi lupa kan tadi mau bahas apa ya? Aku lupa. Aku mau bahas Sido muncul dulu deh. Bentar ya. Aku bahas Sido muncul dulu. Teman-teman tidak usah takut dengan perusahaan yang bagus. Kenapa? Ini kan dulu kan banyak yang takut nih, jatuh takut. Terus kita bilang gak apa-apa, investasi aja. Ini dia tulisnya jangka menengah, jangka panjang M-Trade belum ketulis deh. Yeay. Ya besok kita tulis ya angka yang sama. Ya kita nggak naikin, jadi angka yang sama. Masih boleh buat long term investment teman-teman. Ya jadi ini ini ada patternnya apa coba? Aku kasih giveaway deh 5 orang. Pattern apa nih? Nemu pattern apa? Aku kasih giveaway 5 orang yang jawabnya benar dapat M-Trade 7 hari. Wah, Jonas Dharma. Oke, 1 bener. Oh gitu, artinya love kalau kayak gitu ya, simbol hati. Lucu amat sih kamu. D5 Nick, oke. Terus siapa lagi nih? Han Jimmy, 3 orang. Turnip Murni, ini emangnya ngerti nggak sih IHNS pada nyontek atasnya ya? Little Missy ID, ya. Inverse Head and Shoulders, iya. Aku gambar ya. Twing, aku gambar di 1, 2, 3. Mari kita lihat pattern inverse head and shoulders-nya. Teman-teman kalau nanya aku suka nggak sih sama saham Sido ini buat long term investment ya? Mungkin ya setengah tahun sampai setahun atau lebih. Aku sih suka sih. Confident nggak? Confident. Karena apa? Balik lagi, investasi itu balik ke kinerja perusahaannya gitu. Nah, untuk rentang waktu sekitaran 1-3 bulan ya, paling lama sih 3 bulan. Dia bisa balik lagi sampai 865 sampai 875-an. Disclaimer on, kalau lebih cepet traktir, kalau lebih lama dikit ya jangan ngoceh ya. Oke, karena nggak ada sesuatu pun yang pasti di capital market. Tapi aku confident untuk investasi di saham ini Sido. Terserah kamu mau ikut mau enggak, senyamannya aja. Oke, dan jangan karena aku ngomong confident tapi kamu nggak tahu kenapa confidentnya langsung hajar masuk. Aku suka karena perusahaan ini dia menghasilkan keuntungan yang cukup konsisten meskipun kuartal terakhir kemarin agak-agak sempat tertekan, tapi kita ngelihatnya secara jangka panjang masih bisa survive, masih oke selama Indonesia tuh masih doyan tolak angin. Itu cuma salah satu ya, sebenarnya bisnis dia tuh bukan cuma dari produk itu aja sih.
cuannya. Oke, itu Sido muncul, jadi nggak usah galau-galau, nggak usah pusing-pusing teman-teman kalau mau jangka menengah panjang ya. Ini Sido udah dibahas lumayan lama nih, mestinya udah mulai berbunga. Aku juga punya Sido muncul, nggak banyak di portfolio aku, lebih banyak kan kayak BCA, ASII-nya kayak gitu-gitu. Sekali lagi kenapa? Karena aku ngeliat size dari perusahaan. Dan Sido muncul nih, aku suka karena dia rajin bagi dividen. Setahun tuh bisa bagi dividen 2 kali gitu. Gitu loh. Oke, dikit ya tentang makro ya. Ini IMF bilang ekonomi global tuh pertumbuhannya masih slow. Aku nggak mau pakai kata suram slow gitu. Jadi diperkirakan growth-nya 2023 itu jadi 2,7% aja jika dibandingkan sebelumnya 2,9% gitu. Jadi terutama dirasakan di mana sih? Di Eropa. Tenang guys, bukan di Indonesia. Wih, tapi kan bisa nular tuh sampai ke Indonesia. Belum tentu. Kemarin Amerika dan Eropa lagi krisis parah, lagi mengalami kesulitan ekonomi. Indonesia justru malah diuntungkan dari harga batubara yang naik dan ke depan masih akan cuan dari batubara gitu. Terus beberapa faktor yang jadi resiko ke depan menurut IMF untuk ekonomi Eropa itu karena pengetatan kebijakan moneter, suku bunga ya, karena kenaikan inflasi. Cuman di Amerika sendiri tuh udah mendingan, kayaknya kenaikan suku bunganya tuh bakalan sampai kuartal, bentar aku ngitung dulu, kuartal 1 2023 nanti, kemungkinan kuartal 2 atau semester 2 2023 tuh udah nggak ada kenaikan suku bunga. Kesimpulannya kuartal 2 atau semester 2 2023 itu bisa bullish. Dan waktunya menabur itu sekarang. Jadi Sabtu kemarin tuh kita ada bikin workshop untuk value investing. Kita ajarin dasar-dasarnya, caranya value investing tuh gimana biar mindsetnya dapat. Semoga nanti juga ada kesempatan untuk teman-teman yang belum nonton bisa daftar untuk ikut rerun-nya. Nah sekarang yang baru ada rerun workshop Super Trader Express. Karena permintaan banyak banget dan aku personally aku belum sempat ngajar lagi untuk workshop Super Trader ini gitu. Ini mumpung lagi ada early bird discount, teman-teman bisa belajar dari rerun workshop Super Trader Express yang kemarin. Teman-teman langsung aja daftar di mtrade.id/WhatsApp ya. Meskipun di situ untuk daftar membership VIP Mtrade, tapi bisa juga buat daftar rerun workshop. Oke. Immanuel 66 setuju dengan Sido, posisi udah cuan, masih di hold atau take profit dulu untuk menjaga konsolidasi harga. Aku sih masih nge-hold ya, posisinya masih bagus kayak gitu dan nggak sering-sering aku lihat. Oke. Nanti kita bareng Coach William bakalan ngebahas dikit tentang proyeksi surplus trade balance Oktober tuh potensi turun. Waduh, itu kenapa ya dan gimana gitu. Terus kita juga akan bahas tentang G20. Ini tadi pagi Presiden Jokowi datang ke Solo, terus habis itu langsung terbang ke Bali dan Indonesia lagi ada event yang keren banget deh. Kabarnya Elon Musk mau datang juga di acara B20-nya dan semoga mendatangkan investasi di Indonesia. Jadi kalau aku perhatikan hari ini asing banyak net sell tuh sebenarnya mungkin buat ngamanin duit untuk masuk ke investasi ini ke nikel-nikelan. Jadi kita watch nikel. Oke. Ini ada Michael Chandra lagi. Dia minta cepin ya juga ya kayak gini tuh. Michael Chandra. Baik. Mari kita lihat. Dia minta cepin out of my topic today. Tapi karena kamu lucu, baiklah. Aduh, jatuh. Baiklah teman-temanku. Ini adalah cepin. Dia nggak kemana-mana. Makanya tadi aku belum mau bahas dia sih, sideways aja sebenarnya. Ya, jadi ini tadi aku gambar 2 garis lagi. Kasih warna beda deh biar kelihatan. Warnanya kasih oranye. Oke. Ini support terdekat ya, ini resisten terdekat yang oranye atas bawah ini.
Jadi dia bakalan sideways dalam range 5650 sampai 5925, belum kemana-mana. Aku nggak tahu Michael punya atau enggak di sini. Tapi kalau belum beli sih kayaknya wait and see dulu, posisi nanggung gitu. Aku kasih batas bawah atau support bawah 5625 di bawah itu, atau yang paling bawah tuh di 5525. Kalau di bawah itu cut loss atau batasi resiko. Sementara ini masih belum ada tanda apa-apa dari Cepin. Sekalian justru malah Japfa yang lagi disupport, yang lagi mantul. Jadi kalau ditanya Cepin atau Japfa, ya aku lebih suka Japfa. Oh ya, tadi aku mau bahas Saratoga, kelupaan bener. Lina Wendy ingetin. Pak Jokowi pensiun mau balik ke Solo jadi aktivis lingkungan hidup, yang bener. Oh, Scorpic Closer, bahagia dong saya. Apaan sih ini semua pada begini semua. Saratoga, banyak yang bahas Saratoga. Apa coba? Saratoga jadi lupa kan, kalian ini ada aja. Siapa yang di Surabaya? Aku kok kepengen ke Surabaya ya, entah kenapa aku kepengen ke sana, kangen sama soto. Baiklah, kita lihat Saratoga jangka pendek kena resisten di 2650 teman-teman. Sideways juga, nggak ada yang tanda-tanda gimana kok. Ini tadi ada yang bilang rapi, ini kena resisten kecil, ada kemungkinan malah turun dikit. Jadi aku bisa summary market dalam beberapa hari ini. Tadi kan udah saya bahas beberapa sentimennya ya. Yang pertama pastinya nunggu banget tuh G20 dan antisipasi untuk sentimen positif buat electric vehicle. Kaitannya dengan investasi electric vehicle. Terus kemudian kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan kita lagi nunggu hasil dari pengumuman untuk surplus dari Indonesia yang kemungkinan akan berkurang, surplus trade balance. Harga nikel, ada yang nanya harga nikel. Baiklah, saya coba cek harga nikel. Baiklah, saya cek harga nikel one. Buka chartnya bentar ya. Udah lama nggak update USD. Nanti aku update indeks dolarnya gimana, sama bandingin dengan rupiah gimana ya. Oke, ini harga nikel. Dia nggak lagi turun, dia lagi naik. Jadi sektor metals boleh kita watch ya. Dia lagi reversal, habis downtrend, dia reversal. Ini ada double bottomnya gede. Terus kita lihat untuk saham-saham nikel gimana, saham-saham metals. Jangka pendeknya udah naik, istirahat dulu nih, turun normal, istirahat dulu. Tapi masih uptrend ya. Terus jadi masih bisa di watch. Terus antamnya juga udah naik signifikan. Ini juga udah kena resisten, udah kena profit taking jangka pendek. Tapi masih bisa di watch kalau ada koreksi. Terus timah juga ya. Aku sih lebih ke Antam sih, nunggu koreksinya di Antam aja. Semakin terlihat badai yang sempurna, enggak lah, tenang. MLPL gimana masukannya? Tadi udah aku bahas MLPL di depan. Swing trading aja atau trading cepat aja, jangan ngehold kelamaan karena banyak patternnya yang kalau dia ngebentuk bullish pattern seringkali fail gitu. MLPL, MPPA, aku beberapa kali ngalamin kayak gitu. Nikel sama nikel beda. ADMR Indi. ADMR menarik ya. Dia tuh kayak menolak turun deh. Jadi batu bara tuh kan udah waktunya koreksi ya. Tapi dia menolak turun gitu. Cuman ini terlalu spekulatif teman-teman. Kalau masuk ke sini jatuhnya lebih gede daripada naiknya. Wait and see dulu aja. Untuk sektor komoditi batu bara ini aku lihat juga naiknya juga pantulan jangka pendek doang. Ini bakalan sampai ke 2860 doang atau 2870, habis itu bisa turun lagi. Jadi be very careful here.
Jangan terburu-buru masuk ke sektor batubara. Aku lihat naiknya pantulannya jangka pendek doang. Nggak ada ya yang di sini nanyain sektor perbankan digital ya. Kan kemarin kan rame tuh dibahas terus banking digital, banking digital. Hari ini gimana nih? Dikit deh aku bahas Arto. Artonya hari ini turun dengan volume transaksi kecil. Jadi sebenarnya masih bisa di watch, dan kalau ditanya pattern akumulasinya masih oke nggak? Masih cukup oke untuk Artonya. Terus Bank Newcomers juga sama, sebenarnya pattern akumulasinya masih cukup oke, dan juga hari ini jatuhnya juga volumenya kecil. Terus kita juga nge-watch untuk BBHI. BBHI sama, dia jatuhnya juga volumenya kecil, jadi kita masih watch juga. Untuk jangka menengah kita masih nge-hold BANK juga. Jadi kesimpulannya view aku sih masih belum berubah. Dalam jangka pendek ini kita masih akan bisa trading atau nge-watch untuk saham-saham perbankan digital. Meskipun hari ini semuanya kompak turun, tapi turunnya tuh volume transaksinya kecil. Windrest-nya gimana kabarnya? Jadi nggak sih? Ya sabar, ini kan November Desember. Justru kita ngelihatnya saham-saham big cap yang lagi turun saat ini, ASII. Terus perbankan besar yang lagi sideways juga, yang lagi turun kayak BBNI. Ditunggu aja banyak sentimen akhir-akhir ini ya. Nunggu Bank Indonesia mau naikin suku bunga dan nunggu G20. Oke, Panin Group jangan dulu. Panin Group ini udah waktunya dia turun. Ya, karena kemarin udah ketinggian naiknya, dan aku kasih lihat dikit ya. Paninnya itu udah aku bahas selama beberapa kali. Dia pas jatuh volumenya gede, dan pas naik volumenya kecil gitu. Dan ini udah aku bahas dari sini nih. Dan sekarang juga sampai sekarang volumenya masih gede, jadi masih waktunya untuk dia turun-turun terus. Jadi be very careful here. Penting banget bisa ngebaca chart teman-teman, karena aku belum sempat lagi buat ngajar di workshop Super Trader. Teman-teman yang mau, banyak banget permintaan, jadi teman-teman langsung aja daftar di rerun workshop Super Trader Express. Masih belum lama kok workshopnya, dari mungkin 1-2 bulan yang lalu kali ya. Itu teman-teman daftar ke mtrade.id/WhatsApp ya. Jadi mau nanya rerun workshop. Oke, aku mau bahas PTBA. Banyak banget yang nanya juga ini PTBA. Terus semuanya jadi pakai icon semua ya. Wait and see dulu, sama wait and see dulu. Oke, untuk properti dibahas di morning briefing besok, nggak semuanya bisa aku bahas di sini. Aku mau bahas untuk G20 ini gimana, dan juga proyeksi surplus trade balance Oktober ini berpotensi sih. Kenapa ya neraca dagang ini berpotensi turun, dan turunnya tuh bagus nggak sih, normal atau enggak gitu. Oke. Halo William, how are you? Oke. Will, kita bahas dulu untuk proyeksi dari trade balance 2022. Ini kenapa sih kok bisa turun, dan kalau turun itu bagus atau justru nggak bagus? Kalau ditanya turun, sebenarnya sangat wajar ya. Kenapa sangat wajar? Karena kalau teman-teman perhatikan gitu ya, harga batu bara selama hampir 1 bulan terakhir ini aja sudah turun sekitar 19%. Dan dimana kalau kita lihat sebagian besar trade balance kita itu disumbang oleh ekspor komoditi, terutama salah satunya adalah batu bara. Ya, so kalau dibilang ada penurunan, kita pikir itu wajar, tetapi kita harus ambil dari sudut pandang positif ya, yaitu apa? Yaitu trade balance kita masih surplus. Nah, itu yang harus kita tetap appreciate, dan jangan lupa bahwa meskipun turun, trade balance kita masih surplus, dan trade balance kita itu sudah 37 bulan berturut-turut surplus gitu. Jadi kita harus benar-benar appreciate dari sisi yang positif gitu ya, dari sudut pandang positif gitu. Nah, kita sih melihat sih tren sampai akhir tahun kemungkinan besar bakal akan tetap surplus, tapi memang kita melihat ada sedikit penurunan lah ya. Jadi penurunan itu wajar, tetapi teman-teman jangan khawatir terlalu berlebihan ya, karena selagi masih surplus harusnya itu masih bagus buat kita, seperti itu misalnya. Oke. Terus G20 gimana, Will? Ini menarik ya. G20 ini sebenarnya salah satu momentum ya buat kita untuk optimis terhadap prospek jangka panjang Indonesia. Kenapa? Karena begini, kemarin ya Jokowi itu punya mandat ya buat Pak Bahlil ya. Ini Pak Bahlil ini kebetulan itu Menteri Investasi Indonesia gitu ya. Sebelumnya itu BKPM. Nah, dia bilang dia pengen dari event G20 ini
bagaimana Indonesia tuh bisa generate investasi, penanaman investasi sebesar 1.200 triliun gitu ya. Jadi kita lihat Jokowi benar-benar ketat ngomongnya gitu ya, harus ambil kesempatan ini, dan kita melihat bahwa kalau ini terrealisasi dengan bagus gitu ya, kita belum tahu seperti apa progres sampai per hari ini ya, seperti apa investasi yang udah benar-benar masuk gitu ya. Tapi memang kalau ini benar-benar terlaksana dan baik, itu sangat bagus buat Indonesia. Kenapa? Karena pertama pastinya PDB kita otomatis bakal bagus ya, karena teman-teman tahu ya, struktur GDP kan salah satunya adalah penanaman investasi ya. Jadi kalau penanaman investasi yang meningkat, otomatis GDP kita pasti bakal bagus ke depannya. Nah, itu harus kita apresiasi. Terus yang kedua, hari ini kalau teman-teman perhatikan ya, itu dalam sela-sela acara G20 itu ada salah satu diskusi terkait masa depan industri sektor nikel di Indonesia gitu. Dan itu that's why kenapa hari ini harga nikel tuh melonjak ya, karena di event G20 ada beberapa perusahaan yang sepakat untuk menambah terus investasi mereka di hilirisasi yang ada di Morowali gitu. Jadi ini salah satu prospek yang menjanjikan sekali ya. Ini sudah pernah kita bahas juga sama Miss Ellen beberapa IG Live yang sebelumnya, dan itu kembali ditekankan lagi melalui event G20 ini ya. Jadi artinya kalau ini benar-benar terlaksana ya, penanaman sebesar 1.200 triliun bakal tereksekusi ya, teman-teman harus harus siap-siap dengan prospek saham-saham di sektor metal yang pertama. Terus yang kedua juga dari ibu kota negara baru, karena memang pemerintah, kalau by the way ya, kemarin aku lihat Miss di dalam sela-sela rapatnya G20 ini, itu TV-nya mereka ya, TV apa ya, di sela-sela acara ada TV-nya itu, mereka tuh sekalian pameran tentang ini juga, tentang IKN juga. Ya, jadi memang Jokowi ini sengaja juga mancing-mancing biar ada investor yang tertarik untuk invest di IKN. Ya, jadi kalau memang ini benar-benar bagus, semua sukses, harusnya sih dua sektor ini bakal menjadi yang paling banyak disorot dari event G20. So, itu yang harus appreciate dari adanya G20. Diulang lagi, Will. Dua sektornya apa tadi, Will? Metal pasti ya, metal terutama nikel, karena ada hilirisasi. Satu lagi kita lihat sih dari sektor yang related dengan pembangunan IKN, entah itu konstruksi, sektor properti, semen. Nah, itu harus teman-teman lihat ke depannya seperti itu. Sip. Thank you, William. Aku mau lanjut dulu ya, Will ya. Ya, thank you, Miss. Ya, netizennya lagi pada caper nih. Yes. Oke. Aku mau bahas pertanyaan dari SFO 2021, resesi buat galau portofolio. Naiknya saham kita nggak bisa diprediksi walau fundamentalnya bagus. Sebenarnya, teman-teman, naik dan turunnya harga saham itu tidak selalu relevan dengan fundamental perusahaan. Tak kasih contoh, Kimia Farma sama Inaf. Perusahaannya rugi kok, saat ini malah rugi dibanding tahun lalu gitu loh. Lah kok malah harga sahamnya naik gitu. Itu bukan cuman saat ini. Jadi setiap masa, mau resesi, mau bullish, mau apa, itu terjadi seperti itu. Maka dari itu penting banget analisis teknikal supaya kita bisa nentuin entry dan exitnya tuh lebih timingnya tuh lebih oke lah, lebih efektif. Aku nggak bisa bilang tepat ya, tapi efektif gitu. Kemudian kalau bicara tentang resesi, Amerika tuh udah nggak resesi. Amerika itu sekarang GDP-nya udah bertumbuh positif, meskipun ke depan masih ada potensi resiko resesi atau pertumbuhan GDP negatif lagi, tapi belum tentu. Dan nggak usah takut, di Indonesia saat ini masih kedorong banget dari komoditas, baik dari batu bara maupun dari hilirisasi yang tadi dibahas sama Coach William juga, Morowali. Jadi kita bicara tentang sentimen nih. Sentimennya yang menarik sekarang sebenarnya buat metals, menarik. Tapi apakah kita harus beli saham metal sekarang? Belum tentu. Kita lihat timingnya pakai technical. Thank you semuanya yang udah join Instagram Live malam hari ini. Jangan lupa klik share di tombol kanan bawah itu segitiga biar makin banyak yang live, biar aku makin semangat. Dan terima kasih buat semuanya yang udah semangat kasih gini macem-macem gayanya. Oke, ya. Kalau mau daftar workshop, silakan ke mtrade.id/WhatsApp. Saya Ellen May, salam profit. Bye.